Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Bu Tina. Apa kabarnya hari ini Pak Yudi? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Tina hari ini? Alhamdulillah baik Pak Yudi. Ya. Pak Yudi, sesuai dengan WA saya kemarin ya. Hari ini saya mau mewawancarai Pak Yudi terkait dengan tugas CPD saya di demonstrasi kontekstual. Ini terkait dengan pengambilan keputusan ketika kita ada masalah ya Pak Yudi. Tentunya di sekolahnya Pak Yudi itu ya pasti ya Pak ya, pasti ada masalah. Nah, saya itu ingin menanyakan ke Pak Yudi, ketika Pak Yudi menghadapi masalah itu bagaimana Pak Yudi dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut atau masalah-masalah tersebut yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Iya. Terima kasih Bu Tina atas kehadirannya. Baik, sesuai apa yang telah Bu Tina sampaikan tadi, memang betul sekali Bu, bahwa di SD kita, di saya banyak sekali kasus-kasus yang muncul, entah itu muncul secara internal maupun eksternal. Nah, untuk mengidentifikasi suatu kasus, saya lihat apakah kasus itu melanggar hukum atau tidak. Jadi itu yang paling penting menurut saya. Lalu kasus itu butuh penanganan secara serius atau tidak, ataupun kasus itu harus secara langsung atau mungkin butuh waktu untuk ditangani atau tidak. Selanjutnya saya bisa mengambil keputusan tentunya yang sesuai, yang berpihak pada itu. Baik Pak Yudi, kalau begitu selama ini bagaimana Pak Yudi itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Yudi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Baik Bu, itu memang sesuatu yang dilematis menurut saya ketika kita dibenturkan dengan dua kebenaran. Jadi memang harus jeli dalam mengambil keputusan. Tetapi saya selalu dalam mengambil keputusan itu selama ini ya Bu, saya mestinya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Jadi itu yang paling penting, bermusyawarah untuk mencapai sesuatu yang baik, tentunya tidak ada yang dirugikan, dan keputusan yang saya ambil merupakan keputusan yang terbaik. Jadi sekali lagi keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang terbaik. Itu Bu. Baik Pak Yudi. Terus kira-kira tuh langkah-langkah atau mungkin prosedur seperti apa yang biasanya tuh Pak Yudi lakukan di selama ini? Ya, tentunya dalam mengambil keputusan Bu Tina, saya harus melampaui langkah-langkah atau prosedur yang sekiranya bisa nantinya masalah itu terselesaikan dengan baik. Yang pertama, kita harus menganalisis kasus yang sedang terjadi. Jadi kita lihat tidak secara kasat mata, tapi realita yang terjadi. Yang kedua, mengidentifikasi masalah tersebut. Jadi yang ketiga, melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait. Apa yang saya bilang di awal tadi, harus selalu berkoordinasi. Jangan kita mengambil keputusan itu secara sepihak. Yang selanjutnya atau yang keempat, melakukan musyawarah untuk melakukan pengambilan keputusan. Jadi musyawarah itu memang penting karena ini menyangkut kepentingan bersama, nantinya hasil keputusannya itu pun dapat diterima bersama. Yang kelima, baru setelah keempat itu dilakukan, kita eksekusi, kita ambil keputusannya. Pak Yudi, terus hal-hal apa saja nih yang selama ini Pak Yudi anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasis di Bima ketika ini? Iya,
Di awal saya sampaikan bahwa bermusyawarah koordinasi itu merupakan suatu hal yang mestinya harus kita lakukan demi kebaikan, demi kepentingan siswa itu sendiri. Jadi lingkup kita di sekolah tadi disampaikan di awal bahwa keputusan yang kita ambil itu semua tidak lain berpihak pada murid-murid kita. Musyawarah yang pertama. Ya. Pak, selanjutnya kalau misalnya Pak Yudi dalam pengambilan keputusan itu kan tidak mungkin ya Pak sekali langsung saja keputusannya. Tentu ada tantangannya ya Pak ya. Nah, selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dialami Pak Yudi itu apa Pak? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ada tentunya tantangan itu timbul dari intrinsik, internal maupun eksternal. Tetapi selama ini belum ada tantangan yang begitu berarti ketika kita dalam pengambilan keputusan itu selalu koordinasi dengan semua pihak, terutama rekan sejawat, pokoknya semua warga, bahkan kita libatkan komite, bahkan libatkan wali murid dalam skala pengambilan keputusan. Nantinya keputusan yang timbul dari musyawarah itu menelurkan sebuah keputusan, nah itu dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak itu. Ya. Lalu Pak Yudi itu ketika mau mengambil keputusan atau ketika ada masalah itu punya ini nggak Pak? Sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus gitu Pak, misalnya kasus dilema etika, apakah Anda Pak Yudi itu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya itu ini seperti apa yang Pak Yudi jalankan? Ya Bu, di awal saya sampaikan bahwa kasus demi kasus, banyak kasus yang perlu diselesaikan secara mendadak, harus hari itu, ataupun ada kasus yang dapat diselesaikan dengan cara menunda. Jadi kita lihat dari segi tingkat kegentingan sepertinya ya. Jadi masalah yang penting segera dilakukan ya eksekusi hari itu. Tetapi ada masalah atau kasus yang perlu diselesaikan secara berkala. Jadi kita menggunakan schedule time untuk melakukan penyelesaian masalah tahap demi tahap. Awalnya kita melakukan penyisiran, pemantauan juga. Jadi pengamatan itu penting. Jadi itu Bu. Jadi lihat tingkat kegentingan masalah atau kasus itu. Baik Pak Yudi. Terus untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dilema etika ini tentunya ya ada mungkin seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Yudi. Iya. Ada, yaitu komite sekolah. Jadi komite sekolah itu merupakan relasi mitra kerja kepala sekolah khususnya, umumnya warga sekolah dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sering. Jadi kita adakan pertemuan dengan komite, kita sharing masalah yang ada sehingga komite dapat membantu menjembatani dalam menyelesaikan masalah. Selain komite, tidak lepas ini teamwork dari SD saya Bu sangat solid. Iya, itu yang paling utama. Alhamdulillah ini tim SD saya solid. Jadi segala masalah dapat teratasi tanpa masalah. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah. Iya. Bagus sekali Pak Yudi. Ya. Kemudian ya Pak, dari semua hal yang tadi sudah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Yudi petik dari pengalaman-pengalaman Pak Yudi dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Iya.
Jadi terima kasih Bu Tina, wawancara ini membuat saya pribadi semakin tahu dan mengerti tentang dilema etika. Meskipun mohon maaf ini saya belum sempat daftar CGP, jadi jenengan sudah menulari ilmu pada saya, terima kasih. Jadi pada intinya ketika kita dibenturkan dengan masalah yang di situ adalah ada dua kebenaran ya Bu, ada dua nilai kebenaran. Jadi ini memang dilematis untuk kita mengambil keputusan, tetapi dengan tadi langkah-langkah atau prosedur yang bisa dilakukan dalam mengambil keputusan, diantaranya menganalisis dulu, lalu mengidentifikasi masalah itu dan melakukan koordinasi musyawarah dengan pihak terkait dan akhirnya mengambil keputusan. Tentunya keputusan itu baik karena melalui musyawarah dan nantinya tentunya hasil keputusan itu berpihak pada siswa kita atau murid itu. Terima kasih pada Pak Yudi yang sudah berkenan untuk membantu saya ya Pak dalam wawancara ini. Terus tadi juga sudah ada jalan keluar dari Pak Yudi terkait dengan pengambilan keputusan, ada langkah-langkahnya sudah runtut sekali. Semoga bermanfaat untuk sekolah saya ke depannya ya Pak Yudi ya. Terima kasih sekali. Saya akhiri. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang. Terima kasih.